Bab 283. Kakak kandung kepala pelindung. Wajah Erikin tampak serius. Superior Master level 5, Erikin hampir tidak memiliki kesempatan untuk menang di depannya. Tepatnya, tidak ada kekuatan untuk melawan. Kamu siapa? Erikin melangkah maju dan bertanya. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak perlu tahu. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak memberitahu aku juga bisa menebak. Tidak banyak orang yang bisa memperkerjakan seorang Superior Master level 5. Biar ku tebak, kata Erikin sambil tersenyum, kamu seharusnya dari keluarga Su, kan? Wajah kepala pelindung sangat dingin, dia berkata dengan dingin, kematian sudah dekat, apakah kamu tidak takut? Takut. Erikin tersenyum tipis, jika aku takut, apakah kamu akan melepaskan aku? Kepala pelindung mengangguk dan berkata, itu tidak salah. Tapi setiap orang takut menghadapi hidup dan mati, ini adalah sifat manusia. Tapi kamu begitu tenang dan karaktermu tidak sederhana. Jadi, Erikin bertanya, keluarga Su takut minta Superior Master level 5 untuk membunuhku. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Kepala pelindung berkata, aku hanya mewakili diri aku sendiri. Setelah berbicara, aura kepala pelindung mulai menyebar sedikit. Dalam sekejap, ada hembusan angin dingin di sekitarnya. Angin dingin itu seperti pisau, memotong hancur taksi yang berjarak jauh. Bang bang bang. Erikin tertiup angin dingin seperti pedang, meninggalkan bekas putih. Sepertinya tebakanku benar. Mata kepala pelindung bersinar dengan niat membunuh, kamu benar-benar fisik emas ajaib. Fisik emas ajaib? Apa itu? Erikin mengerutkan kening. Turun ke bawah sana untuk tanya. Kepala pelindung berteriak dengan marah, melangkah keluar, tinjunya seperti naga, dan dia mendekati wajah Erikin. Erikin hampir tidak melawan, di depan Superior Master kelas 5, semua perlawanan sia-sia. Ting. Pada saat ini, tubuh yang sama kuatnya berdiri di depan melindungi Erikin. Sialan, itu menyakitiku. Orang kuat itu memblokir pukulan kepala pelindung, dan lengannya mati rasa. Dia menggoyangkan lengannya kuat-kuat, dan bergumam, kamu adalah Superior Master level 5, dan kamu menggertak seorang Grandmaster, bukankah itu agak tidak masuk akal? Kamu siapa? Kepala pelindung mengerutkan kening. Pria berotot itu menyeringai dan berkata, nama aku Charles, kamu mungkin belum pernah mendengar nama aku. Wajah Erikin berubah sedikit, dia berbalik dan berkata, kamu bukan lawannya, cepat pergi. Charles sudah terdesak ketika dia menghadapi Grand Superior Master level 3 keluarga Xia. Sekarang menghadapi Superior Master level 5, tidak ada peluang untuk menang. Charles tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk punggung Erikin dan berkata, jangan khawatir, aku tidak sendirian di sini. Erikin memandang ke sekeliling, dia melepaskan kerohanian, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Kepala pelindung, yang tidak jauh dari situ, berkata dengan dingin, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, tidak bisa menghentikan aku untuk membunuhnya. Bagaimana jika itu aku? Pada saat ini, sesosok tubuh keluar perlahan. Orang ini bertubuh sedang, tapi dia membawa aura pembunuh dan gangster alami yang membuat orang takut untuk mendekat. Kepala pelindung sedikit mengernyit, matanya tertuju pada pria itu. Baru setelah dia perlahan terlihat, wajah kepala pelindung berubah drastis. Kakak, kata kepala pelindung dengan heran, bahkan Erikin di sebelahnya pun terkejut. Kepala pelindung berjalan dengan cepat, dan dia berbisik, Kak, kenapa kamu berani datang ke kota G? Bukankah kamu sudah melarikan diri? Cepat pergi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi jika ada yang tahu. Kakak dia melirik Erikin dan berkata perlahan, orang ini tidak boleh mati. Kepala pelindung mengerutkan kening, dan dia berkata dengan bingung, Kak, orang ini tidak boleh hidup, kalau tidak suatu hari mereka akan mengancam keluarga Su. Benar-benar dari keluarga Su, kata Erikin dengan sungguh-sungguh. Kakaknya menghela nafas, mengambil sebatang rokok dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setiap orang adalah bosnya sendiri, tetapi akan selalu menjadi saudara. Kakaknya menghela nafas, terlebih lagi, kamu bukan orang keluarga Su lagi. Kepala pelindung buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata,
tapi keluarga Su sangat baik padaku. Bahkan jika aku pergi, aku harus menyingkirkan masalah ini untuk keluarga Su. Setelah berbicara, kepala pelindung mengulurkan tangan ke arah Eric Kin. Dengan suara dentingan yang nyaring, kakaknya meraih pergelangan tangan kepala pelindung. Orang ini tidak boleh mati. Kakaknya mengambil sebatang rokok. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja aku. Wajah kepala pelindung sangat masam. Dia tidak tahu mengapa kakaknya sendiri harus melindungi Eric Kin. Mereka tidak mungkin memiliki hubungan. Kakak berbuat demi kebaikanmu. Kakaknya berkata dengan suara yang dalam, percayalah, jika dia mati, kamu tidak akan lebih baik. Kalau begitu satu nyawa dibayar dengan satu nyawa. Kepala pelindung sangat keras kepala. Oke, kalian bersaudara membahasnya sendiri, kami tidak akan campur tangan. Charles mengambil kesempatan itu untuk meraih lengan Eric Kin dan pergi. Kepala pelindung ingin mengejar, tapi terjerat dengan kakaknya, dan tidak bisa keluar. Setelah berjalan sejauh ini, Eric Kin tidak bisa menahan diri lagi. Kamu siapa? Eric Kin bertanya, dan apa identitas kedua orang itu barusan? Charles menepuk kepalanya dan berkata, namaku Charles. Mengenai siapa aku? Aku tidak bisa memberitahumu saat ini karena sulit untuk dijelaskan. Apa hubunganmu dengan Vinola Su? Tanya Eric Kin sambil menatap Charles. Charles tercengang, dia menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lupakan, aku tidak akan bertanya. Pada saat ini, Eric Kin tiba-tiba melambaikan tangannya, selama Vinola Su aman. Charles tertawa dan berkata, jangan khawatir, Nona Su sangat selamat. Pergi, aku traktir kamu minum. Kedua orang itu menemukan bilik barbeque dan duduk, dan perjalanan malam itu tertunda. Charles adalah orang yang periang, tetapi sangat jujur. Setelah penjelasan dia, Eric Kin pun mengetahui identitas kepala pelindung. Kepala pelindung dan saudaranya Hanson mengandalkan kemampuan mereka untuk menimbulkan masalah di seluruh negara dan ditangkap oleh Asosiasi Budo Kota B. Namun Hanson melarikan diri dari Kota G dan merajalela di Laut Lepas, sedangkan adik laki-lakinya Haris ditangkap dan kemudian dijemput oleh keluarga Su dan menjadi pelindung keluarga Su. Dengan kata lain, orang yang barusan itu adalah kepala pelindung keluarga Su. Wajah Eric Kin terlihat agak masam. Jangan khawatir. Charles melambaikan tangannya, Haris dan keluarga Su punya pendapat berbeda. Dia telah diusir dari keluarga Su. Diusir dari keluarga Su, tetap ingin membunuhku. Eric Kin menyentuh dagunya. Yanyun ini bisa dijadikan teman baik. Jika dia bisa memenangkan hatinya, itu pasti akan sangat membantu di masa depan. Tentu saja, ini hanya bisa dipikirkan. Haris tidak sabar untuk membunuh Eric Kin, bagaimana dia bisa tertarik? Ayo, saudara, minum. Charles menepuk bahu Eric Kin dan berkata. Eric Kin mengambil gelas anggur dan hendak meminumnya. Pada saat ini, ada rasa sakit yang tajam di perutnya, dan kemudian seteguk darah keluar dari mulutnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.